Partai Ruang 28 isinya capres tandingan. Partai Ruang 28 paling tahu yang kami butuhkan. Partai Ruang 28 yang kami butuhkan. Push. Apa tuh? Pak Chan, ini kita kan lagi kampanye nih kan, musim kampanye di sosmed, di internet. Ya. Ini sekarang aneh-aneh di internet videonya. Udah bisa pakai AI, deepfake, macam-macam. Jadi bisa diubah nanti misalnya Mbak Chan ngomong tau-tau jadi bahasa Mandarin. Oh gitu? Bisa diubah. Serius? 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。 Ntar cawapres itu ngomong jadi bahasa Filipin, wah orang curiga kan, apalagi mau disebut-sebut jualan Filipin, apa bahaya loh nih. Iya. Kayak gini nih. Bahaya itu sih. Iya. Gitu. Kayaknya kita sempat lihat juga sih emang video-videonya yang kayak Iya gitu. kan? Nah, mukanya juga bisa ini kan kemana-mana nih banyak nih. Tapi kebetulan saya kan sebagai jubir banyak berjejaring. Berjejaring. Nah, kemarin nggak sengaja tuh kenalan sama namanya Mas Farid Mufti. Dia orang dalam TikTok. Oke, orang dalam gimana nih? Public Policy and Government Relation dari TikTok. Iya. Salah satu platform nih ya, platform digital. Iya, kemarin sih saya coba ajakin main-main ke kantor kita. Katanya sih bisa. Tapi nggak tahu nih nanti datang apa enggak nih. Kemarin kan bisa ngobrol-ngobrol. Iya kan? Bahas-bahas soal fenomena. Halo. Itu dia nih. Ini orangnya nih. Mas Farid. Selamat datang. Sangat. Sini nih. Ini capres saya ini. Oh, ini nih temennya. Iya. Halo, Mas. Ini capres saya Mas Farid. Mantap. Iya. Silahkan duduk boleh. Terima kasih. Pas banget kan ada sofa kosong kan. Ini Mas Farid atau Mas Faris? Faris. Faris, saya salah dari tadi. Ya, terus gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu bukan saya yang ngomong tadi, Mas. AI. Ada deepfake gitu. Kan? Oke. Itu pas banget nih. Tapi sekarang kita buka dulu nih. Oke. Diskusi kita hari ini. Ya. Halo rakyat Partai 28. Sekarang kami ada di agenda seperti biasa capres tandingan dari Partai Ruang 28. Ya. Dan kebetulan kami hanya berdua di sini. Ya. Karena cawapres kami seperti biasa. Sedang kunjungan logistik ya? Ya, kunjungan kerja. Bikin tugas saya lebih bisa. Iya. Koreksi blunder-blunder Anda. Nanti diedit aja ini. Iya, itu juga tadi deepfake. Lagi kunjungan kerja, ya. Jadi hanya jubir dan capres saja yang bisa datang hari ini. Ya. Karena ini kan masuk tahun politik, biasa kan internet muncul fenomena yang wah makin aneh-aneh nih sekarang. Tadi tuh video deepfake. Belum lagi yang udah ada dari pemilu-pemilu sebelumnya tuh hoax. Ya. Hoax kan. Terus ada bisa juga nggak sih ngomongan di mesh gitu, jadi omongan di sini dipotong-potong. Nah, itu benar, potongan-potongan. Kalimat yang berbeda. Iya, jadi nggak full. Iya. Ya kan? Belum lagi sumber beritanya nggak tahu dari mana kadang-kadang. Sumber trust me bro, kan suka ada gitu kan. Kalau di source, kalau di internet, source trust me. Ya itu gue aware sih. Ya atau juga ini cocok logi aja. Oke. Sini gini, sini gini. Nah, ya. Itu yang bakal kita omongin. Itu yang bakal kita omongin ya, Mas Faris ya. Ya aman ya, Mas Faris ya, bahas itu ya. Nah, seperti biasa di Ruang 28 berarti kan kita selalu ada overview. Ya. Overview. Karena ini berdua dari overviewnya jadi dari saya sebagai jubir dan dari Mbak Chan sebagai capres. Ya. Mungkin Mbak Chan ada apa yang mau dibahas hari ini? Ini sih, jadi kan tadi ya fenomena-fenomena seperti itu, maksudnya di internet, terutama mungkin kalau dari Mas Faris specifically di TikTok ya. Itu sebenarnya ada nggak sih cara TikTok menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Nanti itu yang mau kita bahas ya. Maksudnya bagaimana TikTok mungkin mengelola ya adanya risiko-risiko konten-konten seperti tadi gitu. Terutama yang terkait dengan politik ya, terkait dengan pemilu gitu. Itu ya? Itu isunya. Kalau dari saya nih, Mas Faris, saya itu tentang kita sebagai user. Sebagai user, gimana menjadi user yang bertanggung jawab gitu. Karena kan kita tentu pengen have fun, pengen senang-senang kan, main aplikasi pakai filter lebih tua itu kan ya. Walaupun kita pengen have fun di internet, tapi tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita posting atau apa yang kita repost, apa yang kita komenin, kayak gitu sih paling. Ya itu yang kita butuhin ya hari ini masuk pembahasannya. Ya. Tapi kalau Mas Faris sendiri punya akun TikTok? Oh punya dong. Oh punya? Punya. Isinya apa? Saya ada dua. Jadi satu yang pribadi nama sendiri, sama ada satu akun khusus. Gaming.
Saya suka main game. Oh. Jadi saya record lagi main game. Oh, tapi nggak anonim, tetap Mas Faris juga isinya. Nggak ada ininya apa namanya karakternya sendiri. Oh, oke. Terus saya share lah. Tapi itu kayak sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Sampai sebelum pemilu menyerang. Sekarang fokus bekerja dulu. Oh iya Karena benar. fokus bekerja, beliau. Konten ya. Iya, karena kan tadi public policy and government relations. Iya. Jadi selama pemilu ini pasti banyak kerjaan nih, Mas Faris. Iya. Lumayan. Ya. Iya. Kebayang sih dengan ramainya tadi 5 hal tadi itu yang video hoax segala macam pasti cukup jadi concern juga di TikTok ya pasti ya. Ya. Untuk kayak gitu. Mungkin boleh dari overview Kania dulu, Mbak Chan. Langsung Ya, masuk langsung aja ke kita isu masuk lah. gue ya. Isu. Iya, jadi tadi sih pertanyaannya sebenarnya itu aja, Mas Faris. Jadi dari TikTok tuh ada nggak sih semacam mekanisme untuk merespons masalah-masalah tadi? Ya, soal misinformasi, disinformasi, apalagi kalau kita kaitkan dengan pemilu, pasti nggak hanya di Indonesia ya. Nah, ini apply to negara-negara lain juga, karena bad actors itu ada di mana-mana. Benar. Dan juga bicara mengenai bagaimana menjawab tantangan misinformasi dan disinformasi ini, itu bukan cuma tugas pemerintah atau tugas sosial media platform kayak TikTok atau tugas teman-teman sebagai kandidat nih dan tim sukses, tapi bersama-sama. Makanya TikTok juga melihat bahwa kami pengen ambil bagian untuk menjawab permasalahan ini melalui beberapa langkah. Jadi secara umum, secara garis besar kami ada 2 hal, internal dan eksternal. Nah, dari sisi internal, kami sudah menyiapkan ada banyak fitur di internal TikTok yang bisa menjawab permasalahan misalnya misinformasi dan disinformasi tadi. Pertama, kita punya buku panduannya yang kita sebut sebagai panduan komunitas lah, kayak kitabnya kami. Oh, yang community guideline itu ya? Betul. Yang suka ada tuh. Betul. Jadi itu kitab apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Oke. Kami sangat merekomendasikan nih buat kawan-kawan semuanya, pengguna kami baik itu pengguna biasa atau kreator, untuk paham dulu nih apa sih panduan komunitas dari TikTok, karena kan kita juga punya keunikan ya dibanding dengan mungkin yang teman-teman sudah familiar juga dengan yang lain. Itu satu. Nah, panduan komunitas ini adalah bentuk rambu-rambunya. Kemudian untuk menegakkan rambu-rambu ini kami punya sistem untuk menjalankan ini. Nah, itu namanya fungsi moderasi. Nah, di TikTok fungsi moderasi itu terbagi 2. Ada yang kami sebut dengan bahasa Inggrisnya nih biar keren ya, machine moderation, dan ada human moderation. Ini 2 kombinasi yang memang kami persiapkan untuk bisa menegakkan panduan komunitas itu. Karena kan percuma juga kita bikin peraturan tapi kalau nggak ditegakkan kan nggak ada makna juga. Yeah. Makanya kami dalam menegakkan peraturan itu kami siapkan ini machine moderation. Misalnya tadi saat konten itu dibuat oleh misalnya Mas Gilbas bikin konten, habis itu saat di-upload itu langsung masuk ke proses machine moderation untuk dicek. Kemudian langkah berikutnya adalah di human moderation. Nah, kan muncul pertanyaan misalnya, kenapa sih harus ada machine moderation, kenapa ada human moderation, kenapa nggak salah satunya saja? Ya kenapa capek-capek gitu punya 2. Nah, ini sebenarnya bicara mengenai machine moderation, machine ini kan masih punya keterbatasan. Misalnya nih, saya kasih contoh, mohon maaf, kata misalnya anjing gitu. Sebagai umpatan dan sebagai binatang peliharaan kan ini hal yang berbeda, dan ini mesin belum mampu nih. Ini maksudnya umpatan. Lagi ngatain. Ini ngatain. Apalagi cerita tentang anjing. Exactly. Nah, makanya mesin itu nggak mampu untuk melihat itu. Nah, maka mereka akan pas itu ke human moderation. Sorry Mas Faris, mungkin boleh jelasin dikit ini yang menjadi guidelines tadi yang dipakai oleh mesin. Itu apa sih yang difilter? Maksudnya konten seperti apa? Batasannya itu seperti apa gitu sehingga sebuah konten itu dikatakan melanggar atau in violation of community guidelines tadi gitu. Ya, jadi in short sebenarnya panduan komunitas itu mencakup banyak hal. Nah, jadi ada yang kita sebut misalnya sebagai misinformation and disinformation misalnya. Ada kalau nah itu ininya gimana? Maksudnya cara ngefilternya gimana tuh? Misalnya misinformation kan biasanya kan kita misalnya fact checking gitu kan. Apakah mesinnya ini di-install suatu kayak browsernya gitu sehingga dia bisa kayak fact check atau apa nih yang dilakukan oleh si mesin ini gitu? Nah, itulah makanya kenapa kami punya 2. Nah, misal kita bicara kalau mesin mungkin misinformation disinformation agak berat buat mereka karena
spektrumnya lebih luas, misinformation ini butuh beberapa step. Bahkan kita sendiri kadang ngelihat satu konten, kadang misalnya bapak ini lahir di Sumedang misalnya, bapak A, Mas Gilbert tuh Mbak Chan nih lagi nyalon nih misalnya, Mbak Chan ini adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Nah, belum tentu. Saya kalau misalnya nggak kenal Mbak Chan, tahu nih, gimana? Ya kan? Gimana nih? Nah itu kan bukan ranahnya machine. Nah, simpelnya kalau machine misalnya kayak pornografi, atau misalnya ada yang kayak yang kekerasan, misalnya ada pisau, ada video-video mabuk-mabukan, nah kayak gitu. Itu kan bisa digambarkan diidentifikasi oleh machine. Nah, tadi misinformation dan disinformation itu larinya akan ke human moderation kan. Saat mesin itu tidak bisa mendeteksi, oh ini ada pelanggaran atau tidak, maka mereka akan pass itu ke human moderation. Nah, disinilah human moderation itu bekerja. Dan by the way, TikTok kita punya human moderation itu adalah seluruhnya orang Indonesia, untuk konten Indonesia, berlokasi di Indonesia, berbahasa Indonesia, dan kebetulan karena dia orang Indonesia berasal dari berbagai macam suku, jadi punya konteks juga kelokalannya juga, ngerti itu bahasa-bahasa daerah, dan kemudian mereka bekerja 24 jam dalam seminggu. Jadi tentunya dalam format safe ya. Nah, jadi berapa konten tuh kira-kira yang difilter secara manual seperti itu oleh setiap hari ya? Iya, oleh tim human moderation ini. Wah, kalau bicara penegakan konten, itu banyak sekali, karena kan TikTok ini bentuknya user generated content (UGC). Nah, per detik, per menit tuh bisa ratusan ribu, jutaan konten. Dan itu emang human moderation jalan terus tuh terhadap semua konten yang ada. Itu kombinasi. Makanya dibantu. Kenapa kami memilih? Juga ya. Betul. Juga main. Habis itu baru yang dilempar ke human itu kalau misalnya ada appeal gitu kali. Ada keraguan atau misalnya mesin tidak bisa menjawab. Ya betul. Ada berapa orang Mas? Oh banyak banget. Kita nanti bisa dicek tuh di kita punya namanya Pusat Transparansi TikTok, websitenya. Itu kita jelaskan, oh pelanggarannya ada berapa, habis itu tipe-tipe pelanggarannya apa saja, dan jumlah pelanggaran per bahasa. Kalau nggak salah bahasa Indonesia itu masuk top 10. Kita ada sekitar 8%. Ya karena kan umat kita juga banyak. Pengguna kita juga besar. Nah itu dijelaskan, nanti bisa dilihat tuh bagaimana jumlahnya, besarannya. Juga kita kan, karena tadi punya dua, machine moderation, human moderation. Bahkan kami di Pusat Transparansi Report tadi itu bisa dilihat berapa banyak sih konten yang sudah di take down oleh mesin sebelum dilihat oleh satu orang. Itu angkanya di 90%. Saya lupa detailnya, nanti saya akan mengajak nih teman-teman penonton untuk bisa cek juga di Pusat Transparansi Report kami. Itu lebih lengkap lah. Jadi maksudnya baru di-upload udah di take down duluan. Atau yang ada yang dalam 1 kali 24 jam itu ada juga pembagian. Jadi macam-macam tuh, ada yang belum dilihat orang sama sekali, ada yang dalam 1 kali 24 jam, terus setelah di report itu berapa banyak yang langsung diproses, seberapa cepat itu ada. Rata-rata waktunya juga ada. Kalau tidak salah itu 2 kali 24 jam. Itu report masuk udah ini. Itu maksimumnya. Oke. Mas Faris, ini kita tadi belum terjawab nih untuk bagian misinformasi, disinformasi tadi. Jadi kayaknya kan mungkin kalau dari machine enggak ya misalnya. Tapi dari human moderation, apakah ada guidelines untuk yang mereka harus implement gitu, misalnya fact checkingnya atau misalnya apakah dia ngecek video ini potongan atau enggak atau gimana gitu, ada nggak hal seperti itu ya? Karena kan kalau dalam kampanye mungkin yang lebih relevan ya seperti ini ya dibanding misalnya tadi pornografi atau violence gitu kan? Betul, makanya kalau di kami selain 2 itu tadi langkahnya banyak sebenarnya gitu. Ada panduan komunitas, penegakannya ada machine moderation, human moderation. Ini juga nggak lengkap, betul. Mbak Chan tadi bilang, ini kan masih butuh tambahan informasi kan, apalagi misinformasi dan disinformasi ini mereka evolve-nya cepat sekali. Harus ada research juga jadi. Makanya kami bekerja sama dengan pemeriksa fakta. TikTok itu punya pemeriksa fakta baik di level regional dan juga lokal. Partner kami. Di level regional kita punya AFP, yang mereka memang udah lama sekali ya berkecimpung di perusahaan ini, levelnya global. Kemudian untuk lokal kami bekerja sama dengan Perludem dan Mavindo. Nah, mereka kan salah satu organisasi yang memang fokus nih punya spesialis di bagian cek fakta. Nah, mereka yang akan ngasih nanti insight kepada kami, karena mereka rutin kan bikin. Sekarang tuh trennya lagi ada nih. Kalau dulu kan ngomongnya pre-banking, untuk debunking
konten yang udah tersiar, Iya. habis itu didibang, oh ini salah, Iya. yang aslinya kayak gini. Betul. Tapi ada tren baru nih, saya baru tahu juga diperkenalkan sama kawan-kawan pemeriksa fakta. Jadi ada pre-banking di mana ini mereka mulai nih mencari tahu nih, oh tren-tren pelanggaran itu seperti apa sih, untuk Dan kemudian disangga duluan di depan Betul. sebelum ada yang bikin konten Iya, itu. iya. ya, kayak vaksinasinya lah. Iya. Nah ini mereka lakukan dan kami bekerja sama dengan mereka sehingga mereka share insight ke kami. Nah kami itu kayak ditabulasi gitu. Kemudian untuk moderator kami tadi cek ke situ. Jadi saat mereka ragu, oh ini benar atau tidak informasinya. Dan mereka bisa refer ke situ. Nah itu kami lakukan. Kemudian juga selain fact checking partners tadi, kita juga bekerjasama dengan NGO di masing-masing areal. Misalnya kayak minor safety, kita kerjasama sama Sejiwa Foundation, ECPAT, yang mereka kasih insight juga ke kita. Mereka merupakan partner kita yang mereka bisa kasih update tentang pelanggaran-pelanggaran, tren-tren pelanggaran di sektor minor safety itu apa saja. Nah ini yang kami lakukan, ini integrated ya, maksudnya nggak bisa satu-satu saja. Yang kami lakukan agar tadi sistem yang kami persiapkan, machine dan human moderation tadi itu bisa tanggap dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Karena tantangannya ini berat sekali. Nah, Mas Faris, kalau misalnya untuk tadi kan kita sempat bahasnya di awal, misinformasi, disinformasi ini salah satunya bentuknya adalah dari deepfake atau misalnya AI, mungkin orang pakai bot atau nempelin suara yang berbeda dengan gambarnya dan lain sebagainya lah. Intinya udah melibatkan teknologi kayak gini. Nah itu dari machine moderation maupun human moderation di TikTok ini, apakah ngefilter nih hal-hal kayak gini? Atau mungkin ngasih catatan di videonya kayak ini terindikasi deepfake atau kayak gimana gitu? Ya, kalau dilihat dari AI itu sendiri kan sebenarnya secara gambaran umum tujuannya kadang orang menggunakan AI, deepfakes, voice generator tadi adalah untuk itu satu bisa untuk entertainment, tapi ada yang dua nih yang bad actors lakuin untuk misleading orang-orang percaya pada info-info tertentu. Iya. Nah kalau untuk entertainment kan sebenarnya nggak masalah ya, kan nggak ada orang yang dirugikan untuk fun. Kadang kan banyak tuh kawan-kawan juga ganti suara pura-pura bisa pakai bahasa asing atau nyanyi itu biar suaranya bagus gitu kan. Itu nggak masalah kan, selama sepanjang orang yang menggunakan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi kan yang bahaya adalah saat ada orang yang menggunakan AI itu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik atau tidak benar. Makanya di TikTok sebenarnya kami clear saat itu tujuannya adalah untuk mislead orang-orang kepada tujuan-tujuan yang tidak baik tadi, maka kami clear akan take down. Namun ada areal-areal di mana misalnya nih Mbak Chan menemukan konten AI yang misleading tadi. Nah Mbak Chan pengen nih, gue harus ambil bagian nih, ngasih tahu bahwa ini nggak benar. Atau Om Gilbas misalnya nemuin konten yang Mbak Chan nih ada yang dipakein AI sebagai tim sukses, klarifikasi. Klarifikasinya dengan cara apa misalnya? Oh ditampilkan video itu dan diberikan penjelasan bahwa kayak counter speech. Oh bahwa ini tidak any speech gitu misalkan. Bisa speech atau digabungkan videonya juga. Disampaikan diputar habis itu diberikan keterangan bahwa video ini merupakan video rekayasa bla 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 bla. Nah ini kan dari bagaimana kita mengedukasi pengguna-pengguna juga. Tapi dari misalnya kita report gitu sistemnya machine moderation atau human moderationnya TikTok bisa ini juga bisa mengambil action juga. Oh pasti. Makanya ada banyak cara tuh untuk bisa sampai konten itu diturunkan. Jadi ada machine moderation, human moderation. Nah kemudian di luar itu kami juga mengencourage pengguna untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran. Nah itu report juga. Terus kemudian ada permintaan dari pemerintah misalnya. Mereka kan juga melakukan pemantauan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Mereka lapor ke kita juga bisa. Dalam hal pemilu nih, kami kerjasama juga sama Bawaslu. Mereka juga bisa laporin tuh pelanggaran pemilu yang mereka temukan di TikTok. Civil society juga bisa ngelaporin. Nah ini kan cara kami sebenarnya untuk mengajak banyak pihak saling lapor kita. Nah semangatnya kan saling jaga. Oh iya itu hashtag TikTok tuh lagi rame ya. Hashtag saling jaga. Jadi maksudnya itu tadi ini ya. Saling membantu. Semua harus sama-sama bantu membersihkan TikTok dari konten-konten yang bermasalah gitu. Ya kalau kita lihat udah kayaknya langsung report aja. Kalau report cuma satu orang ngaruh nggak? Masa apa nunggu yang report nih satu video harus rame banyak baru benar-benar ada harus action. mass report. Kita nggak ngaruh quantity ya. Gini,
dengan atau tanpa report apabila konten itu melanggar peraturan perundang-undangan atau Iya, pasti udah pasti kami Pasti ditindak kami lah. sikat gitu. Iya. Tapi apabila ada misalnya nih ada banyak konten Mas Gilbas bikin konten nggak melanggar, tapi ada aja orang yang bad actors tadi banyak Mas report, itu nggak akan ngaruh juga, nggak akan kita turunin kalau pas kita cek juga, oh ternyata nggak ada yang salah dengan itu. Iya. Jadi bukan masalah kuantitinya, tapi adalah konten itu benar melanggar atau tidak. Iya. Nah, itu yang paling penting. Karena report aja juga bisa bohong-bohongan jadinya. Sengaja aja pengen jatuhin aja gitu kan, kita report semua nih padahal nggak ada masalah. Benar. Makanya kami tuh ya tadi balik lagi semangatnya ya saling jaga. Ini kan gotong royong, kan balik lagi tidak ada satu entitas yang punya kewajiban tunggal lah untuk mengamankan digital platform, internet ekosistem kita dari konten-konten yang seperti tadi. Nggak cuman itu kewajiban dari pemerintah atau misalnya dari platform, tapi kewajiban kita semua. Itu kan kita bagaimana saling jaga, ambil peran, gotong royong. Kan semangatnya kan sangat Indonesia sekali nih. Iya. Gotong royong. Ya, gotong royong. Saling jaga buat membuat ekosistem digital kita itu aman dan nyaman untuk semua. Apalagi TikTok kan core-nya entertainment, kreativitas. Nah, kreativitas itu kan nggak akan tumbuh kalau misalnya ada rasa tidak aman dan tidak nyaman menggunakan platform. Makanya kami tuh sangat peduli sekali, sangat concern sekali dengan hal-hal tersebut. Nah, makanya kami ajak nih kampanye saling jaga, ajak semuanya. Kolaborasi sama pemerintah, iya. Kolaborasi sama civil society juga, sama creators juga. Terus kita ajak juga pengguna kita untuk bisa terlibat. Nah, jadi kami amplifikasi juga di in-app kami. Nah, kalau ini tadi kan soal postingan Mas ya, ada moderasi segala macam ya. Itu kan yang orang posting terus upload. Nah, kalau yang live, kan ada fitur live tuh. Nah, Live itu kan ya live saat itu juga dia berlangsung. Kalau tiba-tiba dia melanggar peraturan atau dia ngomong apa atau dia melakukan hal apa, itu selama orang live apa ada moderasinya juga terus, ada yang ngikutin ngawasin terus atau gimana tuh kalau untuk konten yang live? Ya, by default serupa ya, maksudnya live itu tidak immune juga terhadap peraturan. Moderation juga. Enforcement dari community guidelines. Enforcementnya juga pasti ada. Jadi kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan lewat live yang melanggar peraturan komunitas kami, panduan komunitas kami, pasti kami akan juga terapkan penegakannya. Nah, yang menarik sebenarnya ini karena mumpung masa pemilu tadi kan di awal Mas Gilbas sama Mbak Chan ngomong soal bagaimana manfaatin platform kan untuk komunikasi tentang kampanye. Nah, untuk TikTok sendiri itu kita punya kebijakan sebenarnya. Namanya Government, Politician, and Political Parties Account. Jadi kebijakan untuk akun-akun pemerintah, politisi, dan partai politik. Jadi kebijakan ini tuh tujuannya adalah karena kami tadi balik lagi, kami bukan political platform. Dari awal kami nggak boleh loh Mas Gilbas iklan politik di TikTok. Nggak bisa tuh. Yang ads gitu. Ya ads itu nggak boleh di kami. Nah turunannya adalah akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok GPPA tadi, itu mereka nggak bisa tuh mendapatkan akses monetisasi yang ada di TikTok. Akses monetisasi itu apa saja? Macam-macam. Tadi iklan politik tentunya pertama. Iklan nggak bisa. Asal ada yang gift gitu ya? Iya, gift. Betul. Nah, tapi sebelum masuk itu aku jelasin dulu di awal nih. Jadi akses iklan politik nggak boleh. Baik itu yang lewat agensi. Biasa kan dipersiapkan sedemikian rupa tuh. Atau ada yang self promote. Itu juga nggak bisa tuh. Kita tutup. Terus kemudian itu untuk yang video pendeknya. Terus kalau untuk live kan ada tadi bacaan ngomong soal gift. Ada yang ngasih gift tuh. Itu yang GPPA tadi mereka nggak boleh ngasih gift, mereka nggak boleh nerima gift. Karena sih juga nggak bisa mereka. Nggak bisa. Nah kalau tadi balik lagi, ya kami bukan platform politik gitu. Jadi konteks-konteks untuk yang akun-akun yang berkaitan dengan GPPA tadi memang kami batasi. Gitu. Namun kami juga tidak alergi kalau misalnya tadi teman-teman mau memanfaatkan TikTok untuk express punya political views, ya silahkan sepanjang tidak melanggar panduan community guidelines. Lagi kembali ke situ lagi. Jadi silahkan lakukan. Itu GPPA. Nah ada satu lagi yang terakhir yang berkaitan dengan iklan politik ini yang mungkin kadang banyak terjadi juga menjelang masa pemilu di mana public figure misalnya juga melakukan kampanye politik dan biasa kan mereka kan nggak termasuk GPPA tadi, bukan government, bukan politician, bukan part dari political parties, tapi mereka jadi aktor politik pas masa pemilu. Nah, mereka endorse. Ya, mereka di endorse, habis itu mereka bikin konten, terus mereka promosikan secara berbayar.
Itu di TikTok juga nggak boleh. Jadi nggak cuman actors-nya doang, tapi apabila message-nya itu adalah message politik, walaupun dia bukan aktor politik, itu tetap nggak bisa. Jadi clear sebenarnya. Jadi kita fokus di positioning kita bukan political platform. Please jangan lakukan yang kayak tadi, karena kalau dilakukan akan ada penerapan pandangan komunitas. Kalau terus dilakukan, ini misalnya nih kan ada juga orang yang nakal ya, lakuin satu, habis itu kena, lakuin lagi, kena. Kalau berulang kali dilakukan, kami bahkan bisa tutup akunnya. Itu karena kan ada apa namanya niat buruk ya. Langsung disuspend akunnya berarti ya. Betul. Berarti artis-artis kalau endorse juga walaupun jarinya sembunyi-sembunyi. Ya kan sekarang foto aja suka susah tuh, Mas. Foto jari langsung asosiasiin jadi apa? Jadi tetap nggak bisa juga kayak gitu ya. Nggak bisa. Sama yang terakhir nih tambahan, nih biar clear juga, donasi. Nah itu nggak boleh juga tuh. Misalnya minta donasi di live, kan gift-nya udah kita tutup nih. Tapi kan ya kita kan banyak yang kreatif ya. Kadang minta ngomongin nih pas live. Buat yang mau nyumbang bisa dikirim ke rekening ini atau pakai QR code QR code di live tune. Itu nggak boleh juga. Nggak bisa juga? Nggak boleh juga. Itu melanggar pasal. Jadi ini clear sebenarnya positioningnya TikTok sih untuk hal berkaitan dengan iklan politik. Itu berarti partai kita pakai cara apa dong? Iya, kita sebarin idenya aja dulu, gagasan dulu, gagasan. Oh gitu ya. Tapi penyumbangannya nggak lewat situ. Berarti benar-benar ketat untuk pemilu ini ya. Lanjut ke isu kamu bilang. Oh gitu, udah puas berarti. Cukup. Ya. Ini berarti tentang, kalau saya tadi tentang user ya. Sebagai user, apalagi kan katanya cukup banyak di tahun nanti yang nyoblos itu baru pertama kali nyoblos. Gen Z yang baru pertama kali nyoblos, ada kalau nggak salah 40 jutaan ini. Itu kan jumlah yang banyak dan tentu itu market yang nikmat sekali oleh partai-partai kan. Ini diapain nih? Ini ada ini nggak kalau dari TikTok nih, ada khusus nggak disiapin untuk pada first voter nih, ada edukasi apa gitu untuk melihat konten untuk apa gitu dari TikTok? TikTok walaupun tadi bukan platform politik, tapi kami sadar nih pengguna kami antusias nih sama pemilu 2024. Kan sifatnya besar sekali ya. Pemilu 2024 ini kan hampir setahun ya. Diawali Februari, nanti di akhir tahun ada pilkada serentak. Oh iya benar. Nah, pengguna kami ini kami sadar mereka antusias karena sifatnya yang festival tadi grande, banyak sekali, prosesnya panjang. Mereka pengen tahu nih informasi-informasi tentang kepemiluan. Maka dari itu walaupun kami bukan political platform, kami mau ambil bagian juga nih ngasih informasi kepada pengguna-pengguna kami. Nah, tadi kan kami sempat cerita mengenai ada saling jaga, ada kolaborasi sama Bawaslu. Itu tujuannya adalah untuk ambil bagian untuk mendistribusikan tadi informasi kepada pengguna-pengguna kami yang berkaitan dengan pemilu. Karena pertama, TikTok kan bukan entitas yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk bisa menyelenggarakan pemilu. Yang punya kan KPU Bawaslu. Makanya ya kami ajak mereka karena kami pengen pengguna kami dapat informasi yang akurat dari sumber-sumber yang otoritatif, ya kan? Nah, kami ajak mereka, kami bikinlah namanya Pusat Panduan Pemilu 2024 TikTok Indonesia. Nah, itu ada landing page-nya, hashtagnya tadi saling jaga. Di dalam Pusat Panduan Pemilu itu ada banyak informasi. Nah, kami bekerja sama Bawaslu, KPU, civil society-nya kita bekerja sama dengan Perludem dan Mafindo. Nah, di dalam situ ada informasi mengenai misalnya Mas Kilbas mau ngecek udah terdaftar belum sih di sebagai pemilih DPT. Terus kalau misalnya belum terdaftar apa yang harus dilakukan? Atau misalnya baca nih lagi pas masa pemilihan lagi di luar negeri misal. Cara milih di luar negeri itu kayak gimana? Terus pemilih disabilitas itu seperti apa? Nah, itu informasi kami rangkum dari KPU dan Bawaslu, kami siapkan dan tampilkan di Pusat Panduan Pemilu 2024. Nah, tujuannya agar pengguna-pengguna kami yang Mas Gilbas sampaikan tadi di awal, yang pemilih pertama, saya termasuk pemilih pertama saya. Kelahiran 2008? Saya 2000. Jadi mereka bisa lihat di situ semua ya. Betul. Jadi kita siapkan informasi itu agar mereka bisa mengakses. Karena kan kita gini, anak muda sekarang. Saya juga masih muda nih. Iya. Saya kalau cari informasi sih nggak ke, misal tentang pemerintah nggak ke websitenya pemerintah. Benar. Nah, itu banyak juga yang terjadi. Kami ambil bagian ya. Karena kami siapkan nih, kami bantu. Ini kita sediakan medium. KPU Bawaslu silakan share informasi itu. Ini bisa diakses oleh pengguna-pengguna kami.
Ya. Nah harapannya bahkan di dalam pusat panduan pemilu itu ada informasi misalnya nih pengguna menemukan pelanggaran mau lapor kemana. Nah itu kita siapkan tuh Bawaslu kan yang megang ini. Kita sampaikan informasi bahwa ada 3 cara. Pertama ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Kedua ada email, kita bisa lapor ke email itu. Ketiga ada offline tempatnya untuk melaporkan secara langsung. Nah 3 cara ini kami sampaikan, kami tampilkan di dalam pusat panduan pemilu. Dan langsung diproses sama Bawaslu dan KPU. Betul. Yang jawab lah. Karena kan bukan kami nih yang menegakkan pelanggaran pemilu kan. Jembatan lah ya, kita sebagai jembatan betul. tadi. Ya. Nah, kami tadi ambil bagian kayak sesimpel pengguna kami antusias, pengen tahu informasi lebih dalam, kita cari tahu sumbernya ada nih. Udah kita bawa KPU Bawaslu mau nggak? Ini ada loh audiensnya, udah kita sambungkan. Itu semangatnya. Ya balik lagi saling jaga. Saling jaga. Ya, karena Gen Z memang sangat antusias saya lihat dengan pemilu saat ini. Benar. Seperti kemarin sempat ramai ada yang nangis di TikTok. Iya, benar. Iya. Kenapa tuh? Karena capresnya waktu debat kurang oke atau merasa ditekan, jadi nangis, bisa nangisin capres. Enggak, itu lebih ke komentar orang-orang setelahnya, bukan pada saat debatnya doang. Oh iya, komentarnya juga. Tapi kan banyak bisa. yang jahat. Iya, itu salah satu contoh Gen Z yang antusias. Iya dong. Lagian kan ngapain sih pada komen jahat? Aku juga nggak mau. Iya sih, sebagai capres kan nggak mau dikomen jahat dong. Tenang, kalau ada yang komenin jahat kembacan, saya yang nangis. Report. Saya yang nangis di TikTok. Saya nangis. Tapi sebelum nangis, report dulu. Oh iya, komen jahat tadi ya. By the way, Bacan sebagai kandidat itu ada loh fitur yang bisa mengkontrol itu. Misalnya Bacan nih bikin konten, bisa sebenarnya kalau ada yang komen jahat nih, bisa difilter keywordsnya, biar nggak masuk, biar Bacan nggak kena perasaan itu. Bisa di filter gitu. Iya. Ya atau ntar akunnya yang megang tim aja, nggak usah langsung Andi. Iya. Terus kalau ada yang DM. Soalnya kadang nyesek juga ya. Iya. Baca komentar. Itu bisa di-filter. Jadi kami siapkan juga ada namanya filter komen juga. Iya. Jadi teman-teman bisa keyword apa aja nih yang bisa. Menurut kita nih ofensif gitu ya. Bisa. Misal saya nih, kan badan lagi gede-gedenya banget nih. Langsung kan disebut gendut nih. Ya udah saya filter aja gendutnya. Nah, kalau orang ketika E-nya ganti angka 3. Ketahuan nggak Mas? Gendutnya pakai angka 3 dia. Kita kreatif juga dong, kita masukin juga katanya. Oh iya, karena nggak ada batasannya. Gitu. Nggak ada batasannya berapa. Keyword berapa? Oh. Ya, tapi kita intinya adalah kita sebagai pemilik akun itu berhak untuk tidak membaca apa yang kita tidak mau baca. Benar. Sebenarnya. Iya. Kan punya akun kita. Iya. Kita pengen nyaman ya. Sama juga untuk kreator pengguna sendiri. Sebenarnya tuh FYP kalau kita FYP itu yang punya fungsi kontrol tuh kita gitu. Misalnya nih, apa yang tampil nih? Kalau saya kan banyak kan bola, gaming sama travel. Iya. Mas Ilba sukanya apa nih? Saya banyak lewat nih. Kalau nggak tentang sepatu, tentang mobil, mainan ya. Mainan kadang-kadang. Kalau kannya apa bacaan yang suka lewat? Oh, aku nggak pernah buka page yang for you. Aku buka following doang. Following. Ini dari teman-teman. Iya. Jadi cuma yang aku follow doang. Nah, yang for you itu kita bisa kontrol. Misalnya nih, kalau kita temuin konten yang di for you dirasa, oh kok nggak suka nih gitu. Tapi nggak melanggar juga. Gimana ya? Yaudah not interested aja. Nah, kita bisa tahan lama di videonya itu. Ditekan tengahnya. Ditekan tengahnya, habis itu pilih not interested. Itu bisa. Terus kalau misalnya ternyata kan kadang kita collect nggak sengaja itu dia kita suka. Tapi kalau udah terlalu banyak tuh yang direkomendasiin yang mirip-mirip kayak gitu, capek juga not interested. Iya. Ada fitur baru kita siapin, namanya refresh your feed. Jadi kita bisa refresh dari nol lagi. Gimana caranya? Jadi ada di fitur setting. Jadi bisa cari di setting. Habis itu pilih refresh your feed. Oke. Nah nanti dia ngulang dari awal tuh. Ini set lagi algoritmanya. Iya, balik ke FYP kita udah dari awal. Dari awal lagi. Nanti Mas Ilbas bisa set dari awal. Baru pilih-pilih lagi. Betul. Iya. Baru tahu ini. Jujur baru. Jadi ini yang kita siapkan juga. Intinya adalah pengguna itu punya kontrol penuh terhadap konten yang dikonsum di TikTok. Jadi kadang kan orang suka, FYP gue isinya kok gini-gini ya. Berarti kan salah dia berarti itu ya. Mungkin dia pernah nge-love apa, pernah komen di mana,
Iya ya, karena kita yang ngatur sebenarnya. Betul. Ya. Jadi jangan nyalain algoritma ya, kadang-kadang kan suka ada yang orang gitu Mas, nggak ngerti dia nyalain. Apa sih nih? Iya algoritmanya mau ada sih ngasih ke gue gini. Konten kayak gini. Makanya kita yang tahu nih kita ajarin. Iya. Saling jaga, Saling jaga. Saling jaga. Masuk lagi terus Iya, kan. kalau nggak suka not interested. Iya. Ya kalau suka di love, kalau nggak bisa tadi refresh tadi di Ya setting. buat teman-teman yang belum Iya. tahu ada fitur-fitur ini kasih tahu juga. Iya. Kalau yang tadi juga saya juga baru tahu tuh yang soal panduan pemilu tadi ya, panduan Ya. pemilih Pusat Panduan Pemilu 2024. Pusat Panduan Pemilu 2024. Tadi dari mana Mas? Biar masuknya tuh kalau orang mau ke situ nih, lagi buka TikTok. Bisa cari keyword misalnya Pemilu 2024 atau Keyword di search bar-nya. di search bar-nya. Ah. Jadi Pemilu 2024, Pilpres 2024 itu nanti akan diarahkan ke Pusat Panduan Pemilu. Itu cara pertama. Iya. Kemudian kalau ada konten-konten dari kandidat, misalnya Mbak Chan lagi upload konten nih Iya. Ya. tentang pemilu, pilih saya atau sharing program tadi, program-program, Iya. ide-ide, nanti di bawahnya itu ada namanya notice tag. Jadi tagnya itu di bawahnya bisa timbul informasi klik untuk berita tentang kepemiluan lebih lanjut. Jadi klik tuh dilarikan ke pusat Oh yang paling panduan. bawah itu yang Di bawah. muncul search Betul. itu. Itu. Oh, iya. Nah, ini kita lakukan untuk memastikan ya tadi pengguna kita dapat informasi yang lebih banyak. Iya. Mm-mm. Kalau secara behavior di platform di TikTok terutama ya, Gen Z sama yang generasi lain tuh ada bedanya nggak sih? Atau ada behavior khusus nih Gen Z ternyata sukanya gini. So, dilihat dari TikTok. Soalnya di TikTok Indonesia sekarang tuh sangat beragam sekali ya. Kalau bicara konten tuh sangat beragam sekali. Macam-macam kita bisa nemuin konten edukasi. Bahkan per hari ini kalau nggak salah masih konten kampanye edukasi sama-sama belajar itu masih jadi kampanye dengan jumlah views terbanyak. Nah, ini kan menunjukkan sebenarnya pengguna-pengguna di Indonesia ini antusias ya dengan konten. Iya. edukasi. Iya. Selain itu juga misalnya kayak belajar bahasa gitu loh, kayak bahasa asing kan banyak nih yang suka drakor. Mas Gilbas suka drakor nggak? Lumayan. Ah. Kalau yang seru-seru. Pengen dong bisa belajar bahasa Korea gitu. Iya. Nah itu banyak juga tuh yang ngajarin dari situ tuh di TikTok. Jadi macam-macam sekarang tipe-tipe kontennya. Jadi kita bisa nemuin lah apa minat-minat kita. Jangan takut kayaknya nggak ada di konten yang gue suka di TikTok. Macam-macam sekarang baik itu ya konten pendek ataupun live. Ya. Kalau sebagai user nih, kembali lagi sebagai user, kan informasi nggak bisa kita bendung. Filter semua. Iya, nggak bisa kita bendung lah ini kadang-kadang muncul walaupun tadi ya berdasarkan apa yang kita love, berdasarkan apa yang kita komen. Tapi sebagai user yang tadi dari awal temanya kan bertanggung jawab, apa yang bisa kita lakukan sebagai user lah? Apa yang Untuk bisa? membuat konten lah. Nggak ada tips kayak membuat konten yang Iya, cerdas atau yang sehat atau yang baik. iya dan menurut baik TikTok kayak gitu, dan gimana? menjadikan platformnya juga jadi lebih enak gitu. Iya. Ya sebagai kreator pasti kami mengencourage pengguna untuk ya saring sebelum sharing. Mikir dulu nih sebelum bikin kayak kira-kira ngaruh nggak sih apa Masuk sebenarnya? akal nggak sih ini? Ya benar nggak sih? Terus Katanya kalau kita mencet share besok kita akan dapat uang 10 juta. wah Benar nggak sih? benar nggak sih gitu. Iya. Nah kayak gitu itu pertama kita ingatkan juga. Kita pengen kan tadi platform kita tuh aman. Jadi kreativitasnya tetap muncul. Terus ke pengguna-pengguna lainnya apabila menemukan konten yang melanggar, apalagi kan pas masa-masa pemilu pasti ada aja ya peningkatan misinformasi dan desinformasi karena ada banyak bad actors yang mau itu mencoba memanfaatkan situasi. Sebagai pengguna yang bijak, nah kita juga diharapkan untuk bisa mengingatkan dan melaporkan. Misalkan kayak di keluarga, saya kadang juga misalkan mama sharing konten gitu, main sharing aja gitu, itu sudah salah gitu kan. Iya. Karena saya bilang, "Ma, itu nggak benar, itu salah." Kita ingat. Sambil kasih lihat buktinya nih, yang benar Ya. nih ini. Kan kita juga bisa lihat tuh Mavindo sama Perludem tuh mereka ada tuh bikin video-video yang di banking pre-banking. Nanti kalau misalnya ada yang connect dengan tuh tinggal kita share aja videonya Mavindo Perludem. Yang benar kayak gini. Ini loh Ma, ini loh Pak, Mbak, Iya. Mas gitu. Jadi biar mereka juga tahu bahwa yang mereka sharing itu salah. Nah ini juga kita ajak kawan-kawan. Secara rutin kami juga berkomunikasi dengan banyak pihak. Ini kan begini, kerja untuk memberantas misinformasi, desinformasi ini kan nggak cuma pas masa pemilu. Ini kan ongoing efforts yang Iya, dilakukan. terus-terusan. Ya, makanya TikTok juga ngelakuin banyak hal. Pas masa pemilu kita tadi sama lembaga negara yang punya wewenang untuk pemilu, sama civil society. Kami juga punya ini loh, council, Dewan Keamanan kami. Jadi advisory council untuk Asia Pasifik. Ada perwakilan Indonesia Mbak Anita Wahid.
Nah, beliau juga itu berkomunikasi dengan council-council dari negara lain untuk membahas nih, tren pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sosial media itu kayak gimana. Terus kemudian mereka juga nantinya memberikan rekomendasi kepada TikTok, kira-kira fitur apa nih yang perlu kita develop. Dan kami juga sering tuh melakukan yang kayak gitu, update, mendengarkan, insight-nya seperti apa dan fitur apa yang kita bisa siapkan. Ya. Tampaknya nih Mbak Chan udah cukup jelas lah ya. Cukup. Dan kita juga udah bisa berpikir lah nih strategi apa yang kita lakukan di sosial media, terutama di TikTok ya. Betul. Mungkin terakhir nih Mas Faris untuk para noise dan para rakyat Ruang 28. Warga 28. Iya, warga 28. Ada pesan-pesan nggak untuk menggunakan sosial media, menggunakan internet, terutama di masa-masa kampanye dan pemilu seperti ini? Mungkin ada pesan-pesannya. Oke, siap. Ini buat para noise dan warga 28 tuh ya. Iya. Ya, jadi bijaklah bersosial media. Ya. Ambillah peran tadi saling jaga. Saling jaga. Apalagi kan pas masa pemilu ada banyak sekali misinformasi dan disinformasi yang tersebar di sekitar kita. Saling jaga orang-orang terdekat kita dulu seminimalnya. Ya. Jadi ajak mereka untuk lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media. Dan apabila kita menemukan ada pelanggaran, ada konten misinformasi dan disinformasi, pertama laporkan. Kemudian kalau misalnya kita lihat teman kita atau orang terdekat kita yang menyampaikan itu, kasih tahu mereka. Kadang kan sesimpel mereka nggak tahu. Jadi inilah peran paling kecil yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau misalnya menemukan konten dari orang lain yang lagi scrolling TikTok, lihat FYP, ada yang melanggar, laporkan juga. Nah, ini cara kita untuk ambil bagian untuk memastikan pemilu kita nanti aman dan nyaman untuk kita semua. Kan enak kalau misalnya platform digitalnya itu jauh dari hoax, misinformasi, disinformasi, kita bisa fokus nih. Mbak bisa fokus sharing gagasannya. Yeah. Mas Gilbas bisa fokus nih gimana sih cara bikin konten yang menarik biar ide dan gagasan itu sampai. Yeah. Nggak perlu takut nanti kalau bikin konten kayak gini dilarinya ke sini gitu. Yeah. Kalau nggak ada rasa itu kan enak gitu. Makanya ini semangatnya untuk 2024, ambil peran, gotong royong, sama-sama kita pastikan platform digital di Indonesia itu aman dan nyaman dan jauh dari konten-konten misinformasi dan disinformasi. Intinya saling jaga. Betul. Kembali lagi hashtag saling jaga. Bisa dicek, itu pasti udah banyak juga konten-kontennya ya, yang membantu untuk menjalankan tips-tipsnya tadi juga. Iya, dan kalau kami nih mau bikin konten untuk capres kan percuma kalau nggak FYP. Iya. Ini gimana sudah ada buat FYP? Kan banyak orang ngasih tahu cara FYP itu. Iya. Bener gak sih? Iya. Dari yang orang akurat TikTok nih, apa itu misinformasi semua. Jadi soalnya kita lakuin nggak FYP. Iya. Dari kemarin. Sebenarnya kan FYP itu yang penting konsisten. Jadi jangan pikirin FYP-nya dulu. TikTok itu kan fokusnya di konten. Jadi fokuslah bikin konten yang bikin bagus. kontennya dulu aja. Jadi konten bagus, menarik, dan percayalah itu kan ada orang-orang di luar sana yang memang tertarik dengan konten kita. Ya. Jadi kalau misalnya pas kita bikin konten terus nggak naik dan nggak FYP, ya jangan sedih, ya bikin konten terus gitu. Jadi sampai nanti ya akan menemukan audiensnya sendiri. Gitu. Jangan baru 1 konten 2 konten nggak FYP, udah stop, udah males lah gitu. Itu. Kadang-kadang tuh kan juga konten kita upload hari ini FYP-nya 3 hari kemudian kadang-kadang. Kadang bahkan ada yang 2 bulan kemudian kan. Iya, tiba-tiba rame handphone. Nah, kenapa ini? Padahal konten yang udah lama. Saya juga kadang di FYP lihat konten-konten yang keren nih. Terus lihat ternyata di-uploadnya 2 bulan yang lalu. Pas buka ke profile-nya pasti udah bawa banget. Saya juga kan tadi di awal bikin konten gaming. Di awal-awal bikin konten yang lihat cuma 17, 18. Tapi sempat nyampe ratusan ribu juga. Iya. Itu karena konsisten. Jadi buat kawan-kawan yang paranoid sama warga 28 yang memang fokus mau jadi kreator, pertama-tama pasti bijaklah jadi kreator. Jadilah kreator yang memberikan informasi yang benar, jangan yang aneh-aneh. Terus kemudian kalau mau lebih sukses ya konsisten gitu. Ya niscaya konsisten itu akan membawa kita ke hasil yang lebih bagus. Oh, Mas Faris walaupun kerja di TikTok nggak diprioritasin FYP juga? Enggak dong. Saya juga mau kalau bisa. Tapi nggak boleh. Iya. Tapi jangan lupa juga nih Ruang 28 juga punya TikTok. Ruang 28.noise. Saya juga ada TikTok. Di-follow. Gilbas saya juga ada. Iya. Kani juga ada kan? Kanisita. Iya. Jangan lupa di-follow tuh semua ya, karena biar tahu info-info soal Partai Ruang 28, agenda-agendanya, ngapain aja, ada di situ semua nanti. Iya. Mas Faris, terima kasih banyak. Makasih banyak atas Mas waktunya, Faris. atas penjelasannya. Penjelasannya, ya.
waktu yang mau mampir ke sini. Gitu. Semoga yang nonton bisa mengambil lah yang baik-baik nih dari ini dan bisa melakukan yang tadi. Kalau ada yang nggak benar atau misinformasi atau apa langsung di-report, ikut bantu. Walaupun dari TikTok ada moderasi, tapi tetap kita sebagai user juga harus aktif, ikut ambil bagian. saling jaga. Harus semua saling jaga. Untuk sosial media dan biar negara ini lebih baik. Ya. Baik. Cukup dulu. Ya, cukup agenda kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa subscribe Ruang 28 dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Ya, biar bisa lihat terus agenda capres tandingan berikutnya. Iya. Capres tandingan undur diri dulu. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Ruang 28. Thank you.